Gunaika itu memang bisa diartikan perempuan atau wanita, tetapi kan di sini sedang berbicara mengenai hubungan kekerabatan, ayah, ibu, dan seterusnya. Kan udah disebutkan di situ, ya kan? Makanya kalau saudara mengartikan perempuan di sana ya bisa, tapi perempuan yang dimaksud itu adalah istri. Makanya di dalam kitab Lukas data 29 sampai data 30, di situ Yesus menjanjikan kemudian untuk mendapatkan istri berlipat ganda di dunia ketika orang itu meninggalkan istrinya. Ketika Petrus bertanya, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami, lalu kemudian kami mengikuti engkau. Yesus mengatakan apa? Kemudian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali berlipat ganda pada saat ini juga. Berarti Yesus mengajarkan poligami. Nih, jelas itu Bang dalam kitab Abang. Yesus mengajarkan poligami. Iya, Yesus mengajarkan. Senang dia. Tapi ini bukan untuk Kristen, ini untuk Bani Israel. Kan yang bertanya di sini Bani Israel, Petrus, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, apalagi orang Indonesia. Ini Yesus tanya jawab dengan orang Yahudi, kan pengikutnya, bukan berbicara dengan penyembahnya orang Kristen. Orang Yahudi pengikut. Oh iya. Yes. Yesus itu praktisi Taurat, bukan praktisi surah-surah Paulus. Kalau kalian kan praktisi surah Paulus. Yesus kagak. Yesus itu cakupan ajarannya itu adalah kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Roma. Oke, teman-teman. Berarti bagi kamu itu Alkitab udah dirubah-rubah ya? Bisa Anda lihat kan yang sampai di tangan saudara tinggal bahasa Indonesia kan? Kamu jangan ngarang-ngarang kamu di rumah. Kamu nggak boleh gitu. Kamu ngarang-ngarang. Apa? Saya ngarang apa Bang? Saya tanya sama Bang Juma. Iya. Kamu ngerti nggak semua yang ada di Al-Quran bahasanya kamu ngerti nggak? Maksudnya apa? Al-Quran bahasa Arab. Iya. Al-Quran terus? Kamu ngerti nggak bahasa tulisannya segala macam? Ada terjemahannya kan? Sekarang saya tanya ke kamu, bisa nggak orang buta itu membaca, mengetahui apa yang sebenarnya tertulis dalam Al-Quran? Bisa nggak? Faktanya banyak di antara kami orang buta menghafal Quran. Pakai apa? Yang ajarin siapa? Yang ajarin pasti gurunya, udah pasti tuh. Berarti mereka orang buta tahu dong bahwa yang mereka ajarkan itu benar sesuai dengan terjemahannya. Iya, mereka menghafal Quran bukan menghafal terjemahan. Iya, menghafal Quran. Iya, menghafal Quran bukan menghafal bahasa manusia. Kalau menghafal Al-Quran terus tidak mengerti apa yang Al-Quran itu sampaikan, for what? Maksudnya? For what? Untuk apa? Ya, sekarang Oke. Sekarang masalahnya adalah, adakah tokoh-tokoh di Islam ini yang tidak mengerti Al-Quran? Ada nggak? Lah, setiap kita bilang Al-Quran teksnya sesuai dengan apa yang dibilang, tafsirannya salah, mungkin baca di tafsiran. Nah, itu karena mereka memahami Quran. Nah, sekarang ada nggak orangnya Kristen, tokoh Kristen yang menghafal dengan tunggu. Ada tidak tokoh Kristen yang menghafal kitabnya Nabi Musa? Menghafal kitabnya Nabi Musa? Iya, ada. Kitabnya Nabi Musa. Ada nggak? Kamu jangan lari dulu dari berapa ayat? Ada nggak? Berapa ayat? Jangankan menghafalnya, untuk membaca dan mengerti original teksnya aja pendeta nggak ngerti. Berapa ayat mau dihafal? Kitab Taurat katanya. Udah, jangan lari kemana-mana. Semua bisa kembali ke materi yang tadi. Hafal semua Al-Quran itu bisa nggak hafal? Kembali ke materi yang tadi. Enggak, jangan bagai dulu kamu menghafal. Ini Yesus mengajarkan poligami, kenapa ditinggal? Menghafal Al-Quran semua. Kamu bisa nggak? Saya bukan penghafal Quran. Saya bukan penghafal Quran, tapi coba aja Anda baca Quran di depanku. Pasti ku tahu ini salah. Pasti ku tahu. Dengar dulu. Itu mah bahasa cuma.
kamu baca. Iya. Kamu Lucu kan? Nah sekarang bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa kitab yang Anda ambil dari agama orang itu sudah sesuai dengan original teksnya? Itu kalau bahasa Majuma, bahasa apa walaupun udah Gimana caranya? Coba. Bagaimana caranya Anda membuktikan? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa terjemahan yang Anda gunakan itu sudah sesuai dengan original teksnya? Gimana? Nggak bisa Gurunda, kan mereka nggak punya original teks. Nah, tuh, gimana tuh? Kata siapa? Kata siapa? Mungkin original teksnya kitabnya Kristen. Kamu tahu nggak? Apa? Coba kasih bukti bahwa Alkitab yang kami pegang itu bukanlah bukan terjemahan yang benar. Boleh? Ya. Coba kasih tunjuk, kasih datanya biar kita Serius ini? Gini, aku bilang kamu. Kalau datang Bang Zuma jadi gini dia. Apa yang terjadi dengan si salib ini? Oleh Yehezkiel 34 nomor 16 coba. Coba baca Yehezkiel 34 nomor 16. Aku kasihan sama kalian. Ya coba buka. Kau bacakan ke saya. Coba kau bacakan ke saya Yehezkiel 34 16 coba. Ada yang berani bacakan kepada saya kitab Kristen ini yang diambil terjemahan dari agama orang? Ada? Mau pakai terjemahan apa mau baca? Ya terserahmu lah. Kamu buktikan bahwa kitabmu itu adalah kitab Spanyol, separuh nyolong. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan Terus? kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Terus. Original teksnya kata dilindungi di situ apa? Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kulindungi di situ apa sudah benar? Benar enggak di situ kulindungi? Benar enggak? Benar enggak? Kulindungi di sini. Iya, kulindungi. Benar enggak itu terjemahannya? Terjemahan itu berbeda-beda. Makanya aku giliran sekali terjemahan itu berbeda-beda katanya. Sini gue bilang ke kamu. Kitab Spanyol sudah nyolong kitab orang, masih sok tahu. Bahasa yang saya tanya, kamu mengatakan tadi kitabmu sudah benar. Benar enggak terjemahannya kulindungi di situ? Sesuai dengan original teksnya. Benar enggak? Sekarang saya tanya, apakah benar itu yang terjemahan bahasa Arab itu sama dengan apa yang kenapa larinya ke situ? Oke, terima kasih. Tadi saya belum dengar tadi Yehezkiel berapa? Yehezkiel 34 16. Yehezkiel 34. Kitabnya orang dipakai, terjemahannya disalah-salahin. 16 dikatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kuatkan, serta yang gemuk akan yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yang kuat dilindungi. Apakah terjemahannya sudah benar? Dilindungi di situ. Terjemahan cuma. Enggak, saya tanya dulu, apakah sudah benar terjemahannya kulindungi? Jawab dulu. Terus saya masalahnya apa dengan terjemahan? Iya. Masalahnya terjemahanmu itu menyesatkanmu karena tidak begitu terjemahan yang sebenarnya. Menyesatkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Terus begini, Oke. Ada yang bisa buka kamera? Begini. Ada yang buka, Kalau kamu tuh sabar, saya Bisa guru. Silakan. Original teksnya dalam bahasa Ibrani atau versi terjemahan lama. Sorry ya. Bagaimana saya percaya kitab yang orang Katolik yang menulisnya, sedangkan yang penulis aslinya sendiri udah nggak ada. Jadi masalah terjemahan ini dipermasalahkan sama orang-orang yang menulis adalah penerjemahnya salah. Ya mau bagaimana? Makanya ada Roh Kudus. Roh Kudus. Ujung-ujungnya Roh Kudus. Apalagi itu Roh Kudus? Apa itu?
bukan Apa Roh itu? Kudus. Yeskel berapa tadi Gurunda? ngomong apa itu Roh Kudus. Yeskel 34 nomor 16. Memang dikatakan di sini. Roh Kudus itu bahasa apa lagi tuh? Nanti kamu Ambil lagi dari bahasa apa lagi tuh Roh Kudus? Bahasa Inggrisnya, but I will destroy the fat and the strong ya. Parah ini Aku akan oten-oten. membinasakan mereka yang kuat ya. Ayo dek, tampilkan di Yeskel dibesarkan. Jadi masalahnya Dinda Julius. apa dengan salah terjemahan itu ya? Suruh si Cuma ini tutup sama Elai, suruh si Cuma tutup sama Elai, biar aman. Itu aja lah ya. Oke, Dah, kita Le. lihat ya, Suruh dia kita lihat. tutup Nah, sama kita Elai, lihat. oke? Coba lihat terjemahannya yang sebenarnya di situ berasal dari bahasa apa, dari kata apa dalam bahasa Ibraninya itu kata somate. Somate itu artinya apa? Intinya agama kita mengajarkan kita agar tahu Kebohongan. tentang agama, biar kita Agama ngerti, kebohongan. nggak kayak Agama nggak kayak tipu-tipu. Agama tipu-tipu. nggak kayak RT 0. Agama tipu-tipu, kitabnya orang diambil, diterjemahkan sesuai dengan selera perut. Sampai kalian sampai kalian wafat itu kalian nggak tahu apa isi Al-Quran. Agama tipu-tipu. Apa gunanya kau bisa bahasa Indonesia, kita mau bahasa Indonesia kalau tujuannya menipu? Coba aslinya atau versi KJP-nya coba. Upload ini udah tahu, padahal dia apa kayak gimana sih? Udah tahu. Diindonesiakan. Kitabnya orang diindonesiakan tujuannya bukan untuk membuat orang itu beriman dengan benar, tapi untuk orang itu tertipu. Hafal yang nama. Udah, lihatlah ini kitabmu nih, lihat nih kitab yang kau rampok dari agama lain. Lihat nih, diperlihatkan tuh sekarang tuh. Kau diam aja dulu di situ. Ya, dengar dulu, jangan ngomong. Kau jangan ngoceh-ngoceh. Umat terjemahan pun mengoceh. Data original teks kitab mesti ngoceh. 34 nomor 16 dek. Kamu ngerti bahasa Ibrani nggak? Tunggu. Bahasa Ibrani. Iya, Kenapa nanti kau kau tanya buktikan. saya tidak rampok kitabnya Yahudi. Kau yang harus bisa karena kau yang rampok kitabnya orang. Iya makanya. Ini cuma lucu banget ya. Coba terjemahan lama dek. Kamu Nanti kau buktikan kalau yang disampaikan Bang Juma itu salah dengan data. Jangan KJP cuma coba. asumsi. Terjemahan lama di sini dikatakan ini udah terjemahan lama Gurunda. Iya. Maka yang sesat itu akan kucahari dan yang terhalau itu akan kubawa balik dan yang luka itu akan kubebat dan yang lemah itu akan kukuatkan dan yang gemuk dan kuat itu akan kujauhkan bahwa aku yang Wah. mengembalakan dia. Kau jauhkan. Kau jauhkan dengan kulindungi sama ndak? Ya, langit dan bumi. Nah, langit dan bumi. Coba KJP itu terjemahan paling lama daripada kitabnya Kristen Indonesia. Dan itu sama kulindungi pengertiannya menghindarkan dari hal-hal yang tentang akan terjadi gitu. Asumsi gerobak. Gitu. ini makanya kalau mau baca Alkitab itu harus tuntunan dari Roh Kudus biar Roh Kudus mau suruh ke sini, Roh Kudus mau suruh ke sini biar ku ajari dia ejaan Ibrani. Contohnya kalau Juma mau di Roh Kudus mau suruh ke sini biar ku ajarkan dia ngeja Ibrani. dijatuhin benda Nah, coba. sesuatu lalu Anda dijauhkan itu supaya Anda dilindungi. Coba deh. Itu Coba deh. maksudnya. Iya betul sekali. Ini Bang Juma ini Apa? Dia nggak ada roh kudus. Goldian. Dia si Juma Di ini nggak ada roh KJV kudus. dijauhkan Gurunda. Dia nggak ada Ayo roh kudus destroy. dia si Juma ini. Jadi nggak Ya. tahu Alkitab. Iya dia nggak bisa. Makanya aku bilang, walaupun Jadi Anda dijauhkan baca itu Alkitab untuk dan melindungi menjelek-jelekan Juma. Oh, tunggu lu, jangan ngoceh terus kayak anak kecil kalian nih. Udah tua berebut ngomong pula. Ini dua nih tak ngapain lah framing sama si Salib nih. Beda banget kalau di KJV but I will destroy the fat and the strong. Di sini dihancurkan, dimusnahkan. Iya, supaya kamu supaya kamu tidak dimusnahkan maksudnya begitu. Yang harusnya dihancurkan. Yang satu, dengarkan, dilindungi. dengarkan. Terjemahan yang sebenarnya itu adalah dan yang kuat akan ku musnahkan atau ku binasakan, bukan kulindungi. Lah tapi di terjemahan baru dilindungi Gurunda. Yang salah yang mana? Yang salah mereka ini memang mereka ini sudah ditakdirkan menjadi umat sesat. Sesat itu yang maksud itu yang datang-datang. ini keluar kitabnya orang Yahudi mengatakan kata somat artinya itu kubinasakan, kuhancurkan.
Kenapa di dalam kitabmu yang gemuk itu akan kulindungi? Kenapa? Karena rata-rata pendetamu gemuk perutnya, uang perpuluhan. Takut mereka dibinasakan. Paham? Makanya kata kubinasakan itu diganti menjadi kulindungi. Sama ndak? Kubinasakan dengan kulindungi, sama ndak? Cuma ini kamu kalau pendeta-pendeta kaya ya. Jangan curhat. Sama tidak kuhancurkan, kubinasakan dan kulindungi. Yang gemuk kubinasakan dan yang gemuk kulindungi. Sama ndak? Lihat nih. Jadi Pak Framing kena dong. Pak Framing kan gemuk. Aduh, dibinasakan dong Pak Framing. Kau tahu saya gemuk? Ya kan memang waktu itu kau bilang kena diabetes. Orang kena diabetes biasa gemuk. Inilah Gawat Pak Framing nih. Inilah yang saya katakan kitab Spanyol selalu nyorong. Sudah nyolong. Oke. Dirubah-rubah lagi kitabnya orang. Apa yang Anda katakan kepada kitab kami itu yang nyolong itu Siapa? Apa haknya orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Jawab. Apa haknya Islam mengambil Taurat, Injil dan Zabur? Mana di Al-Quran ada Taurat, Sauda, Injil mana? Mana? Dasar penipu. Sekarang ini kitabnya orang Yahudi nempel di atas kitabmu, itu haknya. Coba apa haknya? Cuma dengar dulu Kak. Kamu tanya samamu sekarang, apa haknya orang Roma Yunani mengambil kitabnya orang Yahudi menempelkan di kitabnya? Apa? Tunggu. Framing. Framing gini aja. Pilih dulu salah satu. Kamu yang maju dulu atau si salib ini. Biar kalian bisa kompak dulu. Ini antar kalian aja berebutan loh. Enggak. Ya udah salim lanjut salim. Oke. Cuma ini kasihan aku lihatnya. Nah, yang kasihan, yang harus dikasihani itu yang kitabnya kitab Spanyol. Kok kamu kasihan sama aku? Kamu tahu nggak bahasa Arab itu, makanya itu. Kamu tahu bahasa Arab nggak? Saya kitabku Al-Quran bahasa Arab. Sekarang itu terjemahan itu di Indonesia itu terjemahan itu nggak bisa nggak bisa mencakupi gitu. Iya. Terjemahan itu adalah usaha manusia untuk mengerti original teks dari kalam Allah. Nah, sekarang terjemahanmu ini apa? Saya tanya samamu. Terjemahan kitabmu ini apa tujuannya? Hei, terjemahan kitabmu ini apa tujuannya? Biar semua orang cepat ngerti nggak? Biar semua orang tersesat. Oke, kubinasakan dirubah menjadi kulindungi. Gini. Kamu nggak lihat tadi tuh? Diam dulu. Sekarang saya tanya. Yang tersesat siapa sekarang? Yang tersesat yang mengambil kitabnya orang Yahudi nempel di buku karangan pendahulunya. Kamu membaca Al-Quran tanpa bimbingan, apakah gimana? Bisa nggak? Ini tinggal membaca Quran, jelas sekali kok Quran kami. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Yang ajarin kamu siapa? Dan telah kami tulis untuk Musa. Apa ini? Yang saya tanya dulu. Kami ngerti. Kami paham. Kamu paham tentang tulisan-tulisan Arab itu yang... Kalau misalnya terjemahannya kami ragu, kami lihat di original teksnya. Sekarang saya tunjukkan tadi skill 34 nomor 16. Apa yang kau lakukan? Diam dulu. Original teksnya di mana? Ini. Wa katabna lahu. Nah, terus terjemahannya? Ini ada. Kalau salah? Mananya yang salah coba? Saya tanya, kalau salah terjemahannya, dengarkan. Kalau terjemahan salah, maka kami kembali ke original teksnya. Nah, sekarang kalau terjemahanmu kayak tadi, dengarkan. Kalau terjemahanmu kayak tadi, gimana? Ini sih, jangan kutanya samamu, kalau terjemahan kitabnya orang Yahudi kamu salah-salahkan tadi, gimana solusinya? Kutanya samamu. Ini orang gimana sih? Orang bertanya kok dia tanya balik. Ya, enggak, saya kan sudah jawab. Kalau terjemahan salah, kami kembali ke original teks. Kalau dengar. Kalau kitabmu tadi mengalami seperti itu, kubinasakan, lalu ada yang mengatakan kujauhkan, apa solusinya? Meong. Pilih salah satu lewat tuntunan Roh Kudus. Ajaran koplak, ajaran nenek mukiper. Mana ada kayak begitu? Parah. Kasihan. Tunggu. Kamu kembali ke original teks kamu. Siapa yang kembali ke original?
Oh, si Framing bilang kembali ke original. Iya. Mana original teks kitabmu, coba mana? Tunjukkan ke saya. Yang skill 34 nomor 16 mana di kitabmu ada original teks mana? Tunjukkan. Cuma dengar dulu yang saya. Mana? Tunjukkan ke saya. Aku rindu pingin melihat kitabnya Kristen ada original teksnya, rindu saya. Mana? Tunjukkan. Tadi kan kamu baca Yesekiel, kan dulu. Kamu bilang tadi kalau Al-Quranmu itu salah terjemahannya, kembali ke original teks. Terus mana? Coba buktikan. Mana kitab orinya mana? Tunjukkan. Iya, mana kitab originalnya mana? Ayat berapa? Mana kitabnya yang saya tanya, kitab orinya mana? Bukan translate-nya. Yang kamu baca itu Mana? Ini belum apa-apa. Ini belum. Masih ada. Ini saya punya alat sangkakala dari langit ke-7. Ayat berapa? Makanya jangan asal ngomong kalian. Pakai ilmu kalau bicara. Ayat berapa? Biar saya kaji bahasa Ibraninya, mana? Bahasa Ibrani kita tidak minta bahasa Ibraninya, Bang. Yang kita minta original teks kitabmu mana? Tunggu. Ini kok berebutan lagi kalian dua? Oi, halo. Kok berebutan lagi kalian dua? Siapa lagi nih? Gantian ya. Oke, boleh silakan Pak Framing. Kalau cuman ditranslate aja dari bahasa Indonesia ke Ibrani, hanya orang bahlul yang bisa dibodohi. Yang saya minta original teks kitabmu mana, kucuk? Tadi kamu baca ayat. Sudah merampok kitabnya orang Yahudi. Enggak punya lagi kitab orinya. Jangan ngadi-ngadi, Ju. Apa ngadi-ngadi apa? Ayat berapa tadi? Saya tidak akan tunjukkan. Saya minta kau tunjukkan kitab orinya mana? Kitab ori dalam bahasa Ibrani mana? Dasar bahlul. Ayat berapa tadi, Ju? Ayat berapa? Saya mau perlihatkan translate ke Ibraninya. Dasar penipu. Ayat berapa tadi, Ju? Yang kita butuhkan itu original teks kitabnya. Mana kitabnya mana? Mana kitabnya orang Yahudi yang kau ambil dalam bahasa Ibrani mana? Kau cuma mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bahasa Septuaginta. Parah. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Habis itu kamu ngapain? Kamu translate ke bahasa Ibrani kan? Biar saya translate. Gimana? Dasar penipu. Ayat berapa? Udah. Jadi intinya orang Kristen tidak punya hak terhadap kitabnya agama Yahudi. Yang kau sebutkan perjanjian lama itu justru adalah perjanjian baru bagi Bani Israel. Kristen ini hanyalah sekelompok orang yang disebutkan oleh Yesus sebagai guguk. Oke, paham? Disebut oleh Yesus sebagai serigala nyamar domba. Paham? Markona mengadi-ngadi, Markona ngadi-ngadi. Pak Framing. Si Markona ngadi-ngadi si Markona. Pak Framing, mana datanya Pak Framing? Dari tadi saya minta ayat yang dia baca tadi, ayat berapa biar saya cari bahasa aslinya. Yang ikut cuma diam dulu. Cuma kau kan bilang kalau salah terjemahan kita, kamu balik kemana? Kau original teksnya, kitab Al-Quran kami kan ada. Al-Quran kami kan ada. Dalam bahasa aslinya kan ada Al-Quran kami. Penghafal Quran kami ada. Sekarang saya tanya samamu, kalau terjemahannya kayak tadi itu, apa solusinya? Kembali ke original teksnya. Mana kitabnya orinya mana? Mana kitabnya yang dalam bahasa Ibrani kitabnya mana? Tamrun kasih orang bicara lah kata lain. Iya, sekarang saya tanya samamu. Mau bertanya saya bukan Anda. Ya kan saya sudah jawab. Ketika kemudian ada indikasi salah terjemah, maka kami kembali kepada Al-Quran. Nah, sekarang kau kembali kemana? Terjemahan yang benar. Kamu kembali kemana kalau terjemahanmu ternyata salah kayak tadi? Sekarang saya tanya terjemahan yang benar. Kau cuma bertanya, kamu nggak bisa ditanya. Kalau habis bertanya dijawab, giliranmu menjawab. Tadi kita lihat di dalam kitab yang kamu ambil dari agama lain, terjemahannya itu ada yang mengatakan dibinasakan, ada yang mengatakan kulindungi. Mana yang benar, kucuk? Sekarang saya tanya saya tanya kamu. Parah. Kamu tunggu. Kucuk.
Dengarkan saya, Coach Luke, dengarkan. Sorry host, dengarkan. Kamu bertanya, ketika terjemahan Al-Quran itu diindikasikan ada kekeliruan, kami kembali kepada Al-Quran. Oke? Nah, sudah, stop sampai situ. Nah, kembali ke Al-Quran, itu jawaban saya. Sekarang saya tanya samamu, giliranmu menjawab. Ketika tadi ada di kitabmu itu, yang satu mengatakan kulindungi, yang satu mengatakan kubinasakan, apa solusinya? Gak mau jawab, yang benar mana? Terus. Oke, sekarang solusi di Kristen apa? Dasar kucluk, makanya kurangi makan babi, biar otakmu berfungsi. Balik ke terjemahan. Ditanya nggak bisa menjawab, bisa cuma ngeyel. Saya akan kembali, saya sudah jawab. Saya akan kembali, kami akan kembali ke Al-Quran. Al-Qurannya ada, penghafal Quran ada. Setiap umat Islam Al-Qurannya ada. Al-Quran itu bahasa Arabnya. Sekarang saya tanya, di kitabmu tadi kamu dipermalukan, sudah rampok kitabnya Yahudi, terjemahannya ada kulindungi, ada juga kubinasakan. Mana yang betul, Kocok? Kamu nggak jawab, kamu cuman udah aku turunin aja lah. Soalnya gini, iya, soalnya harusnya lu bisa jawab kan, tadi Bang Juma ada jawab kalau Islam jelas yang dibacakan itu selalu yang bahasa Arab. Kalau di Kristen kan yang kita tahu selama ini teman-teman pakai yang terjemahan Indonesia. Kalau salah kayak tadi, apa yang harus dilakukan? Kembali ke teks asli. Kau bilang buktikanlah orang Kristen kembali punya ke teks kitab, asli. Punya kitab yang teks asli mana? Jangan kau ambil terjemahan bahasa Indonesia, habis itu kau translate di Google. Ini beraninya, kucluk, penipu. Ada nggak bukti kayak Quran tuh yang bahasa Arab gitu? Kalau Kristen ada nggak? Kitab Spanyol separuh nyolong dari agama orang, nggak malu. Oke. Ada nggak teman-teman Kristen yang bisa menjawab ya? Mungkin kasih bukti gitu. Jangan istilahnya mutar-mutar terus kan, jadi nggak teredukasi. Bukti apa lagi? Iya, bukti bahwa kalian itu ya punya teks asli. Ya, kalau perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian mana kitabnya? Mana kitabnya? Ya itulah kitab yang sudah diterjemahkan itu. Nah itu kan terjemahan. Kitabnya yang dimaksud mana? Layaknya kami memegang Al-Quran, ada Qurannya. Kitabmu yang kutanya, mana kitabnya? Ada aslinya ada. Mana? Jangan ada aja Pak. Kita susahnya ini. Kalau ditanya ada itu, pokoknya ada. Pokoknya kalau udah pokoknya ada, apa yang mau kita debatin? Mau ditunjukin. Iyalah Pak Framing, tunjukkan barang itu. Mana? Oke, saya tunjukin ya. Cuman saya udah bisa belum open cam ya? Kok nanya kami pula? Udahlah, udah 700, udah bisa. Open cam lah. Iya. Hati-hati, jangan salah kasih nampak. Iya, perutmu gemuk soalnya, terangkan. Hati-hati. Buncit soalnya. Yang gemuk akan kubinasakan, dirubah menjadi akan kulindungi. Tapi benar juga lah, kalau ditulis akan dimusnahkan, kasihan Pak. Itu di LAI di gereja berapa banyak orang gemuk? Masa semua dimusnahkan? Ya silakan Pak Framing. Anda bisa Pak Framing. Mana Pak Framing? Ini kalau udah kayak gini bentar lagi menghilang ya. Dibesarin. Oke. Coba kasih lihat tuh depannya apa tuh. Mana coba? Wih, bahasa Ibrani. Nah, coba lihat, tunjukkan yang tadi. Yehezkiel 34 nomor 16 coba. Yehezkiel 34 nomor 16, sama enggak terjemahannya? Hei, kan aku bilang kan? Bilang dia kan? Cabur kan? Astagfirullah. Kok kayak gini lah mereka? Kacau kali. Pak Framing. Oh, ini balik lagi dia. Nah, gimana Pak Framing? Kok kabur? Kok jadi keluar saya tadi? Mana tahu? Kok nanya ke gua? Ya, ntar dulu ya. Oh, coba baca Pak Framing. Coba, tunjukkan coba. Buka lagi. Ntar saya cari dulu ya Ezekielnya. Astagfirullah, lupa.
Kan gampang nyari Alkitab itu. Cuman begini, ini kan dalam dalam keheningan malam. Bukan. Yesekiel berapa tadi? Yesekiel 34:16. 34:16 ya. Mari kita lihat apakah Pak Framing akan bisa bertahan atau akan kabur pada sore hari ini. Ini kita udah ikat kawan-kawan. Ya, udah ikat ini. Cuman Pak Framing ini jago dia lari. Live-nya di Jeddah. Kepentar lagi Bang Jul. Enggak, yang lucu nih ngapain live di Jeddah, dia buka apa sih? Buka Google kalau dia. Buka kamera, Pak. Oi, itu udah ada kitabnya kok malah buka Google. Dia buka cara bacanya kali. Dia tuh lagi buka interlinearnya, Jul. Iya, dia buka interlinear tuh. Dia buka interlinear karena nggak bisa baca dia. Izin Jul. Apa? Bang Juma, hari ini rendangnya aku kirim. Insya Allah dari saudari kita netizen order rendang sama aku kirim ke Bang Juma. Iya, adikku sayang. Thank you. Ya. Gol, lu pernah dikirimin rendang sama Unirifa? Kagak. Sama ya. Kagak. Yuk, kau itu lah, kau orderkan dulu Jul buat Goldian orderkan buat Julius. Siripa ini kacau. Yesekiel berapa tadi Jum? Cukup tahu. Apa lagi ya, skill berapa lagi? Aduh, Pak Framing, kau ngapain lah dari tadi coba? Yesekiel berapa tadi? 34 nomor 16. Oke, saya lihat. Ya, teman-teman bisa lihat ya, dia lagi baca interlinear biar nanti pura-pura bisa bahasa Ibrani dia. Astagfirullah. Adinda promosi ada di sini. Oh ya, dia takut ketahuan nipu. Yesekiel 3, aku teman. Apa? Aduh, Pak. Padahal Framing. tadi sudah nunjukkan kitab loh. Iya. Pak, pakai 2 HP Pak, biar nggak ketahuan lagi googlingnya. Gimana sih? Aduh, nggak ada teman Kristen yang bisa bantu, kasihan nih Pak Framing loh. Ya, ini teman-teman yang inilah ya, ngecek sendiri dan teman-teman yang pikir sendiri lah. Pernah nggak ada teman-teman Kristen tuh yang misalnya begitu terjemahannya salah atau terjemahannya berbeda, kembali ke original teks? Coba saya tanya teman-teman Kristen. Saya rasa dari 1 juta 1 mungkin ya. Dari 1000 belum tentu 1 soalnya. Dari satu gereja itu belum tentu ada 1 orang yang istilahnya tahu bahwa ada salah terjemahan, ya terus kembali ke original teks. Itu fakta. Kita bukan ngadi-ngadi. Kalau mau teman-teman survei di gereja masing-masing lah. Halo Pak. Wah, ini lagi berusaha hafal nih kalau udah gini. Lagi hafal. Pak Framing makin tua makin aneh. Dan Gol, dia ada utang apa aja sama lu? Sama gua banyak utang dia nih. Pala lo. Enggak sih Gol, si ini Pak Framing. Oh. Dulu Pak Framing banyak kali utang ya. Waktu itu kabur setelah kalah. Ya dia bilang dia akan ngomong minta maaf. Terangkan kan? Iya, terangkan. si guru S2 nggak jelas. Ini tanda-tanda mau kabur ini. Iya aja. Enggak, dia lagi cari teksnya ini. Astagfirullah, kok bisa gini lah mereka nih. Ini ada. Ini kan diduga ya. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Cari ini. Ayat berapa? Cuman masalahnya gini. Interlinear itu. Berapa tadi? Jom. Interlinear 34 ayat 16. Sekali lagi nanya ada pergi pasang ini. Sekali lagi nanya ada pergi pasang ini. Keluar lagi Jul. Gimana Bang kamu sih? Jadi begini, interlinear itu untuk kita berbahasa Ibrani. Itu kalau yang ayatnya itu tidak familiar, dicari itu susah. Oh iya. Makanya dia nyarinya lama. Tapi kalau ayat Kejadian 1 nomor 1 dia cepat. Jadi carinya lama karena ayatnya tidak familiar. Itu, makanya dia cari susah ini, belum dapat. Kasihan sekali. Kita lihat ya apakah dia akan kembali bertanya.
Ya silakan teman-teman. Apakah dia akan kembali? Kalau dia balik ini udah keberapa nih? Kelima ya? Ya udah kelima tadi tuh. Antara dua kemungkinan Bang Jul, antara dua kemungkinan. Entah dia itu tidak dapat sama sekali atau dapat tapi lama. Cuma itu karena ayatnya tidak familiar ya tadi. Bahkan bisa seminggu nih kalau mau ditungguin. Coba dihitung dari hari ini, bisa seminggu. Nanti lihat aja, balik lagi tanya ayat berapa tadi Jul? Ayat berapa tadi? Iya, udah dapat kipas angin dia nih. Oke, mumpung beliau masih cari, mohon izin adik-adik saya semuanya di sini. Saya mau mengumumkan kepada sahabat-sahabat yang ada di bawah untuk bergabung ke Telegram API Apologet Islam Indonesia. Itu linknya bisa lihat di channel ini Zulkifli M. Abbas di YouTube atau di akun TikTok milik API Apologet Islam Indonesia untuk bergabung menjadi Laskar Apologet Islam Indonesia. Silakan teman-teman yang ada di bawah. Terima kasih. Lanjut. Framing. Kau kemana? Ya, balik. Balik lagi. Nanya lagi Pak Framing? Ya, skill berapa tadi semua? Ya, skill berapa? Halo Pak Framing. Kalau di sini dia, nih skillnya nih. Udah hafal interlinear ya. Ayat 16 ya. Ini kalau tulisannya dia terjemahannya terlalu kecil. Nih, jadi susah saya melihatnya. Matamu yang nggak beres. Gimana kecil itu segitu besar? Emang itu bisa ya itu dibaca. Bisa dibaca itu. Udah saya plus 7, jadi susah bacanya. Kasih mundur aja Kit. Nah, dikasih mundur kami bacain lah kalau nggak. Nah, kalau sengaja sekali. Mana nomor 16? Oh jangan. Apa aja kau buka Framing? Astagfirullah. Ini orang ada aja alasannya ya. Di zoomnya kayak gitu. Aduh mak. Tadul. Sedekat itu kau baca. Susah kalau saya tarik, nggak bisa. Jadi biar kelihatan pakai tangan. Begini sudah, Pak Framing jangan lihat dari HP, lihat dari langsung saja. Iya, kau jangan baca dari HP, kau agak merengin gitu. Ya, HP-nya juga. Atau kau baca bahasa Ibrani-nya, kau bisa bahasa Ibrani, kau bilang. Kalau baca langsung bahasa Ibrani, memang saya tidak abjadnya tidak langsung bisa semua. Tapi kalau bacain, mana sini aku bacain, mana mau dibacain? Mundur. Kalau mau baca, sinilah, mana sini aku bacain. Mundur. Cepat lu nih belajar Ibrani. Nih. Yang mana? Tunjuk yang mana? 16 tuh. Ini 16. Yang 16. Ini yang 16. Ya, berarti yang mana yang mulai dibaca? Ini. Mana lah, dari kanan. Bahasa Ibrani sama kayak bahasa Arab. Dari kanan. Itu 16 tuh. Yod he vave. Kal ha asa arek ha asa aher. Apa itu? Ya deh, Mabek. Apa itu? Yod ha. Cepat. Udah salah. Yang mana? Salahku. Kita. Yang mana? Tunjuk dulu yang mana. 16 tuh, yang tulisan 16. Itu bukan 16 itu. Itu 17 itu. Yang mana? Di atasnya. Berarti di atasnya ini sama kayak baca. Aduh gimana? Salah aku. Cepat, aku udah salah juga tadi itu. Cepat, aku lagi belajar bahasa Ibrani ini. Cepat. Ini yang 16. Mana? 17 itu. Astaga. Di atasnya. Setelah angka. Oke. Udah itu aja lah yang maksudnya. Cuma ini. Itu huruf angka dulu. Ini 16. Oh iya, tapi bukan itu 16. Asar arek. Apa itu? Asar. Apa itu? Apa asar? Yang mana asar? Lah. Nggak bisa baca dia. Yang mana itu yang asar? Itu ada ya. Ini dari sini. Itu ruket sama lamet itu. Berikutnya itu kal itu. Terus. Itu huruf apa itu? Huruf apa itu? Berapa itu? Itu huruf apa tuh? Aser.
Astagfirullah. Ini aslinya. Belajar bahasa Ibrani itu seru loh. Iya memang. Aku juga masih belajar. Coba lagi Pak. Saya sudah lama tidak baca bahasa Ibrani. Bohong kali. Apa itu barusan? Apa itu asar? Mana itu alefnya? Jangan. Mana? Bukan. Mana alefnya di situ? Coba. Itu huruf apa? Huruf he atau huruf khet? Coba. Bisa nggak bedakan antara huruf he dengan huruf khet? Nggak bisa dia, udahlah mau Aduh, cemana Pak lagi. Fleming, itu ada huruf apa di situ? Ada huruf Kan F. ketahuannya dihilangin kan? Di situ memang ada bacanya Aser, tapi belum sampai ke situ. Iya, nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Burunda dan Jadi, Waalaikumsalam. kalau kita kaji itu memang harus kembali ke situ. Nah, kalau bahasa Indonesianya karena Pak Fleming kecil bohong ini, kali. Nggak asli Dia- serius. Pak Fleming berbohong ya. Pak Fleming sama sekali tidak bisa membaca. Coba saya tanya. Oke, yang bergabung yang huruf khet dengan huruf he apa perbedaannya? itu nanti ada titik koma Saya atau tanya Ada perbedaan titik huruf khet. Dia hafal interlinear, terus pura-pura bisa dia. Ada yang bersambung, ada yang terputus, Bang bukan Premi. ada penggunaan titik-titiknya di situ. Kalau Enggak, saya titik A ini. Enggak, saya tanya aja, huruf aja dulu. Perbedaan huruf khet dengan huruf he itu apa? Ada nanti abjadnya, penggantinya. Ada dia bentuknya, bentuk Pak apa? Premium parah kali pendeta, dosen, malu-maluin dosen. Tapi gini Pak Fleming, berapa persen sih orang Kristen yang kalau salah ya melihat terjemahan dia kembali ke Alkitab, ke ini yang bahasa Ibrani? Dari 10.000 ada satu nggak? Saya lagi lihat nih perpustakaan saya dulu. Saya mau coba lihat biar saya kasih sama kamu. Gak usah pamer-pamer perpustakaan lah, itu aja nggak bisa baca kok. Ya, jadi dari 1 juta orang Kristen berapa sih yang bisa bahasa Ibrani? Cobalah, jujur. Cuma Ya, satu saya orang, 2 orang di Indonesia. Ibu Rita sama Saya Pak lagi Bambang. cari di lemari. Kopingho tuh. Di lemari perpustakaan saya. Pajangan aja ini, pajangan. Tentang semua. Pajangan tidak ada yang disimpan di kepala ini. Buku ini. Enggak, dulu perpustakaan tutup diambilin bukunya sama dia. Besarin dulu saya Coba, tuh biar coba, mereka Pak lihat Fleming, dulu baca buku ulang, saya. Pak Fleming. Apa artinya itu buku-buku? Saya juga banyak buku-buku kayak Nah, gitu. jadi kalau Apa kamu ini, mau Pak lihat, Fleming? ada lagi yang namanya Bibel Interlinear. Iya, baca aja ya. dulu tadi. Baca Nggak coba. jujur aja, Pak Premium bisa nggak baca bahasa Ibrani? Udah jujur aja. Nanti Ya bahasa, ampun. Baca bahasa Ibrani. Nggak maksud aku kalau Pak Premium nggak bisa Ada lagi Pak, sebenarnya gini. pelajarannya. Pak Premium, kalau Pak Premium nggak bisa baca bahasa Ibrani, ayo belajar sama aku aja. Maksudnya sama-sama aku. Aku juga murid. Pak Premium ikut aja sama aku belajarnya di satu kelas yang sama. Aku sudah lewat dari situ, cuman nggak saya seriusin aja kalau masalah itu. Alasan. lewat aku dari situ. Sama aku tuh satu kelas sama pendeta Iya. loh Pak Premium. Pendeta besar loh. Pak itu Saya lagi bukannya cari Kopingho buku. tadi ya? Lagi nyari buku saya pelajaran Ibrani, kalau dasar-dasar bacanya di situ semua. Saya lagi cari itu bukunya. Masa Bapak kalah sama mahasiswi kayak aku? Aku aja lo nggak mau kalah. Aku belajar bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani. Bapak dosen, tapi nggak bisa. Bapak ini malu-maluin. Mana ya itu ya? Udahlah, nggak jelas nih Pak Framing nih, gaya-gaya bikin habisin waktu kita nunggu aja. Dari tadi kami nunggu loh padahal. Oke, kalau begitu begini, artinya gini bahwa setiap yang namanya original text, ya pasti harus kembali ke kalau diterjemahannya salah ya harus kembali ke original teksnya. Iya, pertanyaan berapa persen orang Kristen yang bisa kembali ke original teks? Nah, begini, sebenarnya kalau masalah berapa persen untuk Kristen ya, umumnya itu tidak ada kalau di dalam kalangan jemaat. Oke, tidak ada ya, di kalangan jemaat nggak ada ya. Ya, jemaat cuma terima gitu aja. Ya. Kalau di kalangan akademis, ya, di kalangan akademis, ketika kita dulu disuruh membuat namanya judul skripsi, membuat judul tesis, itu kita harus pakai original teks, nggak bisa bahasa asal-asalan, supaya kalian tahu. Jadi judul-judul itu harus kita ambil dari asli original teksnya, apa maksud per kata.
bentuk kata dan berbagai kalimat itu untuk dipahami, begitu. Oke, artinya tadi udah diakui kalau jemaat nggak ada yang bisa ya. Oke. Ya kalau secara original teks nggak ada. Ya udah pokoknya imani saja lah kalau udah gitu ya, imani. Bukan begitu Julus, jangan begitu cara berbicara logis. Jadi? Orang Islam juga kalau jemaat biasa, ya lihat nih, jangankan jemaat biasa Julus, kamu yang sering berdebat, saya tantang kamu bisa nggak bahasa Arab kamu? Nggak bisa. Tunggu. Bentar. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu tidak bisa disamakan. Belum tentu para TKW. Bentar dulu Pak Premi. Aku setuju. Enggak. Para TKW itu bisa berbahasa Arab, bahasa Amiyah. Tapi kalau bentar dulu dong. Itu bukan asumsi. Bentar dulu gantian. Gini loh. Terima. Giliran saya tantang Julis dia juga nggak bisa. Nggak bisa. Konteksnya beda. Gini. Dengar Pak Premi. Berbahasa Arab dengan mengerti bahasa Al-Quran itu berbeda. Tidak semua TKW itu bisa menjadi pentafsir Al-Quran. Tak para TKW Arab itu mereka bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Amiyah gitu. Tapi kalau kita bicara konteksnya bahasa Arab, maka itu terikat dengan kaidah-kaidah, ya. Ada kaidah nahu dan sorof, dan itu ternyata juga diambil sama orang Yahudi gramatikalnya. Loh, saya bisa tunjukkan data kalau orang Yahudi mengambil gramatikal bahasa Arab, makanya mereka punya binian. Oh, dia ketawa. Oke, saya kasih data ya. Ntar Jul, saya kasih data Jul. Nah, inilah. Pak Framing nggak tahu kan? Pak Framing kok jadi feedback sekarang, Pak? Pak Framing nggak tahu kan informasi ini kan? Saya mendapatkan informasi ini di kelas bahasa Ibrani saya dari guru saya, Mores Aprisale. Saya sampaikan ya, Pak Framing ya. Bahkan ini wakil yang mengajarnya Mores Aprisale itu Miss Ivon, Mora Ivon. Dia itu bukan Islam loh. Jangan dari Google ya. Bukan dari loh. Pak Framing kenapa anti dengan Google? Kita itu menerima Google itu sebagai salah satu cara mengambil data yang cepat. Aku tadi membuat dari bukunya. Gini, saya ambil. Pak Framing tolonglah, gini. Kita dewasa ya. Saya dewasa, Pak Framing dewasa. Pak Framing udah tua. Pak Framing, bentar. Tunjukkan kita akademis. Kamu yang permanen. Oke. Saya tunjukkan buku. Baik, boleh. Nah, Islam begini nih. Islam itu diperintahkan tunjuk buku gini kami nih ya. Nah, ini saya nih ya. Oke, saya tuh pantang berbohong. Tapi Pak Framing mute dulu. Noise double. Nah, ya, Pak Framing mau jadi noise. Nah, ini saya tunjukkan ke Pak Framing ya. Nah, oke, bentar. Nih ya. Oke, saya tuh pantang Pak Framing. Kami umat Islam itu diperintahkan belajar, dan saya nggak mau songong seperti Pak Framing. Udah nggak belajar, songong pula. Nih, saya tunjukin sama Pak Framing. Buku apa yang Pak Framing mau nih? Jelek pula lagi. Hidup pula lagi tuh ya kan. Nah nih saya tunjukin ya, ntar saya pakai handset. Jadi pertama Pak Framing harus tahu ya, ternyata gramatikal bahasa Ibrani itu ada, gramatikal itu bisa ada. Mereka orang Yahudi. Bentar dulu, saya bikin argumen dulu. Ini informasi dari guru saya. Bentar nih. Ternyata kaidah-kaidah bahasa Ibrani yang ada saat ini yang disebut dengan kata binian itu mengambil dari kaidah bahasa Arab. Makanya ada mereka PL itu tuh ada nih. Ini buku belajar bahasa Ibrani saya ya. Ini ya. Nah, ini dia. Saya tunjukin sama Pak Framing ya. Unit 2 ini berbicara tentang binian. Nah, ini namanya binian ya. Pak, Bapak lihat ini binian. Ini sama seperti wazan dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu mengambil kaidah dari bahasa Arab. Karena mereka tidak ada, jadi mereka mengambil dari kaidah bahasa Arab. Nah, ini buku saya, Kamus Bahasa Ibrani, hadiah dari Mores saya, Sapri Saleh. Nah, ini Sapri Saleh yang bikin, dia guru saya nih. Tuh, ya. Jadi begini kalau Bapak, nih itu tanda tangan Pak Mores Sapri Saleh nih. Ini Mores Sapri Saleh nih, Sapri Saleh. Ini tanda tangan dia di Rifa. Nah, jadi kami belajar Pak Framing. Nah, ini tulisan tangan saya, kursif saya nih. Saya kursif dengan tulisan cetak. Nah, saya juga bisa kursif ya. Jadi bukan sekedar belajar doang, saya betul-betul serius kan ini. Tapi saya nggak mau songong kayak Pak Framing, udah nggak tahu tapi songong pula gitu kan. Maka saya katakan, saya seandainya diuji membaca, kalaupun salah bagi saya nggak masalah, karena memang saya masih belajar. Gitu loh, karena memang dalam bahasa Ibrani itu ada huruf-huruf yang seperti sama, tapi berbeda. Bahkan kalau di masalah kursif ya, saya nggak sombongnya, saya lebih ngerti kursif. Kalau diadu sama Pak Framing nggak ada apa-apanya Pak Framing dibanding saya gitu ya. Jadi artinya gini Pak Framing,
kami nggak perlu saya mengatakan saya bisa. Bapak dosen orang Kristen, tapi kitab asli yang Bapak imani sebagai nggak mau Bapak pelajari. Nah, kami umat Islam sendiri kami belajar loh sesuatu yang bukan kitab kami. Supaya apa? Kami nggak mau ditipui sama kalian. Jadi ketika kami tahu nanti, contohnya ini, saya pikir bahasa Ibrani itu lebih dahulu ada dan kaidahnya mereka lebih dulu. Ternyata kaidahnya mengambil bahasa Arab. Kan luar biasa Islam itu loh, keilmuan Islam. Gitu Pak Framing, paham nggak? Terdiam, bingung. Kamu framing aja, kamu ikut-ikutan kayak saya. Loh, ini fakta Pak Framing, bahwasanya kaidah. Itu cuma parah kali. Pak Framing. Parah Pak Framing ini. Ya udahlah, terima gaji, lanjut yang lain. Oke, terima gaji aja kalau gitu Pak Framing ya. Kerjanya nge-framing. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Juma? Bisa diobati nggak kira-kira si framing nih? Halo Bang Juma. Kalau lebih mengutamakan perut daripada keselamatan akhirat, susah diobatin. Susah, karena meskipun akal sampai pada poin kebenaran dan akal menyadari satu kesalahan, kalau perut lebih dominan daripada hari besok, maka susah itu. Nah, tadi kita sudah memperlihatkan betapa terjemahan itu sangat-sangat menyesatkan. Yang harusnya dibinasakan, kubinasakan, dirubah menjadi kulindungi. Berarti dengan satu kesalahan ini aja, kalau orang menggunakan akal sehat, itu terbukti bahwasanya ada sesuatu yang tersimpan dari misi penginjilan. Ada sesuatu yang ingin dijual di sini. Ada hal besar yang disembunyikan dan punya misi. Apa misi itu? Segala sesuatu yang digunakan untuk mengelabui, menipu, pasti tujuannya itu sudah salah. Itu. Adakah kemudian koreksi? Adakah kemudian upaya untuk meluruskan kesalahan itu? Nggak ada. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk mengelabui. Apa tujuannya? Agar banyak pasukan yang berkongko-kongko masuk ke dalam pengikut yang memberikan tujuan daripada terjemahan itu. Sama seperti misalnya terjemahan Al-Quran. Ada yang sengaja menyalah-nyalahkan. Tujuannya pasti untuk menyesatkan. Sama ini, menyalah-nyalahkan terjemahan. Tapi itu bukan per orang, tapi ini lembaga, bahkan agama. Sengaja memang untuk apa? Ada kepentingan khusus yang mereka inginkan di sana. Apalagi kalau bukan fulus. Pasti itu. Makanya yang gemuk dilindungi, yang tadinya kubinasakan. Karena rata-rata dari mereka itu gemuk. Gemuk itu jarang kita temukan ada dari mereka itu kurus. Rata-rata gemuk. Bagaimana misalnya kalau dia ditulis dengan jujur di sana, yang gemuk akan kubinasakan. Suruh pendetanya baca depan jemaat. Jemaat disatilah di depan jemaat. Oh iya pasti. Wah, gimana nih Pak Pendeta? Bapak gemuk gara-gara perpuluhan. Nah, makanya dirubah supaya itu tidak digunakan di gereja. Jadi tujuannya memang seperti yang ada di dalam Filipi 1:18, bahwa biar bagaimanapun juga, dengan bagaimanapun juga, apakah maksud mengelabui atau jujur tentang Yesus Kristus, aku tetap bersuka cita. Jadi itu adalah hal biasa di dalam agama Kristen. Gitu deh. Oke, saya jawab dulu si Juma ini yang suka ngadi-ngadi. Jadi begini, Jom, hari ini saya sudah buktikan sama kamu bahwa posisi kita dalam hal ketika ada terjemahan ya ke bahasa, terjemahan satu bahasa daerah tertentu atau bangsa tertentu, itu harus kembali kepada original teksnya ya. Itu harus kita sepakat di situ. Kita di sini sudah sama-sama paham. Tetapi kalau kamu bilang nggak bisa lah, jangan mengaku-ngaku original teks lah. Nggak bisa, itu nggak bisa begitu lah. Enggak lah, kalau berbicara itu yang benar lah, yang benar lah, jangan menyesatkan begitulah. Arti original teks itu apa? Nah, nanti saya arahin. Jangan nanti, sekarang lah, baru dilanjutin. Nah, saya jawab dulu tadi si Jul. Ya nggak bisa dijawab lah. Kalau salah-salah ngomongnya ngapain dilanjutin? Bahwa dia mengatakan. Arti original teks apa? Terjemahan itu salah. Masih mau datang besok. Apa ini? Melindungi
disebut yang harus dibinasakan. Jangan begitu. Jangan itu untuk tujuan. Itu harapan namanya. Itu cita-cita Kristen itu. Enggak, itu cita-cita Kristen itu, angan-angan Kristen saja. Arti original teks apa? Weh, dosen. Cuma sedang lagi dosen amatir ini, dosen imitan ini. Dosen, jangan bawa profesi yang mulia lah. Tapi dia bilang itu tujuan untuk pemberitaan Injil. Tujuan. Jangan merengek-rengek begitu. Arti original teks apa? Ngadi-ngadi. Jadi arti original teks apa? Oke, sekarang apa? Original teks. Lihat nih. Di kami original teks sekarang lebih modern ketika kami masuk kepada bagaimana betul kucluk original teks itu. Waduh, dengar dulu. Nggak ngerti framingnya, Pak Framing. Ketika kata dari bahasa asli seperti Yunani dan Ibrani itu nanti diterjemahkan kepada bahasa lain, dia punya bentuk bahasa, baik itu diftongnya, baik itu originalnya, baik itu dalam bentuk frasenya, baik itu dalam bentuk Pak dosen. Oke, siap. Pak dosen, coba kasih tahu dulu sama saya, Pak dosen. Siap. Tunggu dulu. Oke, lanjut. Ya, lanjutlah. Jadi, ketika ada satu kata yang berbahasa Ibrani, bahasa Yunani yang harus diartikan kepada bahasa Inggris kah atau kepada bahasa Yunani, kepada bahasa Indonesia kah, itu semua harus dilihat dalam bentuk katanya, apakah dia pas. Iya, itu keharusan. Tapi keharusan itu tidak kalian penuhi. Sabar. Kamu sekarang udah paham belum original teks? Biar saya ajari dulu kamu sebagai mahasiswa saya. Udah paham belum original teks? Silakan. Udah. Jadi itulah pengertian original teks. Ketika ada bahasa aslinya Yunani, Ibrani, maka harus dilihat penggunaan bentuk kalimatnya ketika dia dimasukkan kepada contohnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Apakah dia bentuk katanya past tense, present, dan future tense? Itu penggunaan original teks. Siap. Jadi kalau kami sekarang itu bahasa bukunya, gitu ya. Bukunya itu udah lengkap, nggak lagi seperti buku-buku yang saya kasih tadi, karena yang tadi itu adalah buku-buku lama yang yang sudah nggak begitu sudah usang lah. Bukan usang, nggak di-upgrade dalam hal memahami bentuk kalimatnya, karena kalau di dalam buku itu harus ada kamusnya. Berapa hari lagi nih Pak dosen? Ada terjemahannya untuk supaya dari buku satu ke buku ini. Berapa hari lagi Pak dosen? Baru selesai nih, jelasin. Kita lihat nanti ke bahasa kamus, harus ada buku kamusnya. Siap. Buku kamusnya apa artinya? Kamus ya, betul. Ke bahasa Indonesia, buku kamus bahasa Indonesia, terjemahan lah. Itu dulu kita dalam hal itu. Dulu ya, betul. Kalau sekarang udah lengkap. Jadi kalau kamu lihat di interlinear itu udah lengkap semua penggunaan. Udah lengkap ya. Ya. Oke, Pak dosen, original teks itu sifatnya otentik atau identik, Pak dosen? Otentik. Wah. Original coba kasih tahu dulu sama saya Pak dosen, perbedaan otentik dengan identik itu apa? Aslinya otentik, identiknya itu ketika diartikan kepada yang lain. Itu namanya otentik dan identik. Jadi Pak dosen, berarti Matius, Lukas, Yohanes, Markus itu. Kami dulu udah paham. Ya, paham. Iya, paham. Otentik itu keaslian murni ya. Oke, pintar. Siap. Berarti Yohanes, Markus, Paulus dan lain sebagainya itu menulisnya menggunakan bahasa Yunani ya? Ya. Tidak bahasa Ibrani ya? Ya. Murid-murid Yesus menulisnya itu dengan bahasa Yunani ya, tidak bahasa Ibrani ya. Perjanjian baru ya. Iya, perjanjian baru ya. Yunani ya, tulisan tangan mereka ya. Iya. Oh begitu, bukan bahasa Ibrani. Loh, emang Al-Quran gak ditulis tangan manusia? Oh berarti seluruh, sebentar dulu, bahasa Arab. Kalau Quran bahasa Arab. Berarti seluruh, ya oke. Iya bahasa Arab. Berarti seluruh murid-murid Yesus itu mengerti bahasa Yunani ya. Seluruh murid, sebentar, penulis Injil kanonik itu mengerti bahasa Yunani ya. Loh, nah sekarang begini, di zaman Yesus, ya setelah di zaman Yesus dan di zaman para rasul-rasul, ya supaya kamu tahu,
Bahasa di zaman itu ada 3 di dalam wilayah Israel yang sangat berkembang. Satu, bahasa keagamaan Hebrew, bahasa nasional Greek, bahasa sehari-hari Aramik. Ya, supaya kamu tahu. Jadi yang saat itu dipakai kalau bahasa agama bahasa Ibrani. Mana? Kalau kan autentiknya. Iya, dengar dulu biar. Nah, untuk supaya karena murid-murid Yesus ini perkembangannya ada yang dari Yunani, ada dari Yahudi, dengarin, ada Yunani dan Yahudi, maka di zaman itu sebagai bahasa nasional dipergunakanlah bahasa Yunani. Begitu, bro. Oke, sama pakarnya. Betulkah murid-murid Yesus itu mengerti bahasa Yunani, Sensei? Sehingga menulis Injil kanonik itu dengan menggunakan bahasa Yunani? Silakan, Sensei. Ya, tentu pasti, kalaupun itu bukan menjadi bahasa sehari-hari. Gitu loh. Pasti paham mereka. Oh, berarti manuskrip asli itu yang dalam bahasa Yunani itu tulisan tangan langsung Matius, Yohanes. Oh iyalah. Begitu ya? Bukan salinan ya? Nggak bisa. Bukan salinan ya? Yohanes itu tidak terpelajar dan dia idiotai. Siap. Dengar dulu. Bicara tentang penulisan Alkitab, kamu harus pahami dulu historikalnya bagaimana. Di dalam penulisan Alkitab, baik itu perjanjian lama dan perjanjian Yunani, baru Yunani, itu ada yang pertama harus diketahui dulu ada bentuk lisan, ya. Nah, bentuk lisan ini mereka sudah pahami dan sudah mengerti hal-hal apa yang pernah disampaikan oleh Yesus, ya. Tetapi ingat, ini belum menjadi tulisan. Setelah perkembangan begitu pentingnya ajaran Yesus itu bagi mereka, dan Yesus selalu menghadirkan tokoh-tokoh baru seperti Paulus untuk menjelaskan bagaimana isi ajaran Yesus itu, maka mereka mulai menulis, salah satunya Paulus. Udah sampai mana Pak Fleming? Makanya kalau tidak izin. Makanya kalau kamu lihat, jangan beginilah Pak. Aku sebagai murid Anda malu Pak. Ada perkamen. Malu aku sebagai muridnya Pak Fleming. Jujur aku malu sebagai murid Pak Fleming. Jangan gitulah. Jangan permalukan mahasiswimu ini. Jadi jangan. Dalam kisah para rasul. Bentar Pak dosen. Tenangkan jiwamu Pak dosen. Dalam kisah para rasul Pak dosen ya dikatakan nih, kayak saya bacakan ya, saya bukakan data nih. Kalau kami itu pakai data kalau diskusi Pak dosen. Ayo. Nah, tidak mungkin Yohanes itu menuliskan kitab suci. Aduh, ada ini pula lewat, ada tahu bulat pula. Lanjutlah dulu, berisik. Mungkin Bang cuma biar nggak ngantuk dulu kita, soalnya sempat tertidur nih orang. Para Rasul pasal 4:13 tuh, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, tapi bahasa aslinya dia itu buta huruf dan idiotai. Kayak mana mungkin dia mau menulis pakai bahasa Yunani? Waduh, idiot. Woi, kamu kena pelanggaran, Unirifa. Aku sudah pernah. Aku turun dulu. Pernah bahas itu di room dialog dengan Mose atau siapa ya? Itu saya udah detail baca itu dalam bahasa aslinya. Itu bukan tidak bisa membaca. Itu bukan. Iya, tapi idiot. Tidak bisa membaca. Bukan juga idiot, tetapi di situ hanya menggambarkan bagaimana dia, artinya belum paham pengertiannya, belum paham pengetahuannya, tapi dia bisa membaca, gitu loh. Kalau aslinya dia bisa membaca, tapi pengertiannya belum, gitu. Makanya dia jago. Asumsi. Dulu Jul, baca WA dulu Jul. Lucu ini. Ini makanya dirubah dari kata kubinasakan dirubah menjadi kulindungi. Gara-gara ini dia melindungi segala sesuatu kesesatan, kesalahan, dilindungi semua. Biar lancar perpuluhan, makin gendut. Itu salah, nggak ada kaitannya. Mana ada kemudian kidiot dikatakan belum memahami. Yang namanya kidiot beda dengan buta huruf. Buta huruf itu tiap berpendidikan. Kalau kidiot, meskipun dia diajarin sampai 500 tahun tetap aja kidiot.
Karena kidiot itu tidak bisa disembuhkan, itu kidiot. Paham? Itu kidiot itu kidiot itu sama dengan muka seribu. Jangan framing aja terus taunya. Jangan ngadi-ngadi doang, jangan namamu ngadi aja lah. Suka ngadi-ngadi kamu, nggak usah cuma dah. Baca original teksnya supaya paham, biar saya jelasin sama kamu. Gitu loh. Justru kalau original teksnya original teksnya justru tertulisnya di situ kidiote. Iya, di kidiote itu kamu artikan ketika dia diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, ke bahasa Indonesia apa, gitu. Kalau dalam bahasa Inggris apa dibilangnya di situ? Nah makanya dalam bahasa Indonesia apa? Bahlul. Kasih saya ayatnya, ayat berapa biar saya cariin. Baru mau tanya ayat berapa? Aduh. Inilah hebatnya, aduh, gimana ceritanya? Jadi aduh. Kalau kalian nggak bisa ngadi-ngadi sama saya. Parah. Karena saya itu sebagai pengajar. Nah, cobalah teman-teman. Coba teman-teman Kristen yang ada di bawah, tengoklah ini. Ini status pelajar begini dia. Pengajar. Pengajar. Coba. Dikorek kuping dong. Dosen, Pak dosen ngeri kali Pak dosen ini. Dosen pengajar, tapi di depan apologetisme kayak gini. Kayak mainan ayam sayur. Iya, ayam sayur. Bang, dia tuh dosen bahasa roh saya, Bang. Jangan hina dosenku, Bang. Dosen bahasa rohku itu. Allahu Akbar. Oke lah, ya. Aduh. Allahu Akbar. Assalamualaikum Guru Ndazuma. Assalamualaikum. Bang Indra Moshe, Bang Nefros, Bang Kian Santang, Unirifa, host. Waalaikumsalam Bang. Ini siapa dia tadi? Oke lah, jadi karena ada tamu saya mau keluar dulu ini ya. Kabur. Ya udahlah. Tamunya itu idiot atau enggak itu? Pak Bremeng, coba ditanya dulu. Aku cuma punya pesan sama Pak Bremeng, Pak Bremeng. Pak Bremeng, tolonglah Pak Bremeng, janganlah permalukan para mahasiswi dan mahasiswamu. Itu aja pesanku. Tolonglah dudukkan tempatmu sebagai dosen. Kalau ditanya apa, jawabnya apa. Kalau ditanya suruh jelaskan ayam, jangan dijelaskan kambing. Tolonglah Pak Bremeng. Kabur. Bingung katanya Flos kan. Bingung. Udahlah ganti nama aja Pak. Namanya. Ini siapa yang kasih tembak nih? Akang atau Neflos nih? Kang Kian Santang. Nggak ada, saya nggak pakai sound card. Nggak ada. Akang nih, ngosok-ngosok. Guru ndak. Naikkanlah gurunya Pak Breming. Ini yang pakai sound card. Kita ngejawabnya Pak Breming. Kita butuh gurunya Pak Breming di sini. Tolong naikkan guru Pak Breming. Besarin dulu, Jul. Inilah dulu. Dia mau nengokkan sertifikat tanahnya. Apalah pula itu. Inilah dulu kalau kita mau menerjemahkannya dari original teksnya Yunani, baru nanti ke bahasa Inggris. Di dalamnya adalah kamus-kamusnya. Idiot itu apa? Tadi idiot tadi Pak. Di dalamnya lah ada kamus-kamusnya. Beginilah kalau zaman lama. Ya coba dilihat idiot. Coba idiotai apa artinya idiotai? Tapi sekarang bukan lagi pakai ini kita karena kita sudah punya interlinear gitu. Idiotai itu artinya apa di situ? Yang bagus bukan yang jelek itu namanya Pak. Di situ idiotai itu artinya boloho itu. Kalau menurut KBBI idiotai itu artinya jenius katanya. IQ-nya 240. Boloho itu boloho. Offset. Ya udahlah ya, pamit dulu lah ya, dah. Tolong host naikkanlah guru-gurunya Pak Breming. Dede ini guru ngelantur. Betul ini. Guru ngelanturnya Pak Framing ya. Jadi kita kasih tempat untuk teman-teman Kristen aja. Ya silakan Dede, ada yang mau disampaikan, masih kesal atau masih geram, ingin balas dendam karena kulihat kemarin nih sangat menggebu-gebu nih Pak Bang Dede. Shalom Bang Dede. Sidik mana Sidik? Halo. Udah dengannya ada di sini aja Bang Dede. Ayo lanjutkan, gaskan Bang Dede. Izin saya ingin bertanya satu hal saja, habis itu saya mute ya sama Bang Dede. Boleh Bang Dede? Mau nanya-nanya, aku mau nanya tapi kau nanya balik. Enggak, satu saja. Saya kan belum pernah nanya. Gimana? Enggak, saya selama saya juga belum pernah kalau nanya nanti biar kami jawab. Biar Bang Zuma jawab nanti kalau Anda tanya. Ditanya Bang Neflos dulu. Coba. Satu aja. Aku mau nanya. Rizka mute dulu Rizka. Noise.
Kasihan si Dede. Dia padahal udah siapin pertanyaan yang sulit nih. Aku tanya ini mampus nih Bang Juma nih. Tiba-tiba malah dia ditanya lagi. Ya, nggak boleh, satu aja boleh nggak kalau satu. Nanti kalau Bang Dede mau nanya 1000 juga boleh, nggak apa-apa. Aku nanya boleh nggak? Kalau yang boleh. Habis kalau ini yang enggak, kalau yang pertama nanya pertanyaannya cuma boleh 1 kali aja. Mau pilih mana? Rizka mau kedua kali. Ya, cepatlah si Rizka mau mualaf. Dede mau tanya apa? Tapi dijawab dulu pertanyaan Bang Neplos, boleh kan? Iya, jawab dulu pertanyaan saya, boleh nggak? Saya mau nanya, kok mau suruh ditanya lagi sama aku nih? Bagaimana? Enggak ada kaitan dengan ayat-ayat Bible. Tenang aja, ini enggak ada kaitan dengan ayat-ayat Bible. Boleh saya nanya? Ini juga enggak ada kaitan juga dengan kita. Maksudnya aku enggak ada ya? Boleh. Oh ya udah silakanlah. Oke, ini kan enggak pakai kaitan dengan Bible kan? Aku nanya Bang Neflos. Bang Neflos punya napas. Tapi kenapa memakai hidung untuk bernapas? Saya nggak pakai hidung, pakai paru-paru saya bernapas. Pakai kulit. Loh, aku pakai insang. Gimana? Pakai insang, nggak pakai hidung. Saya kasih tahu. Saya percuma punya hidung kalau nggak punya paru-paru ya nggak bisa bernapas. Aku pakai insang. Gimana? Ini orang nggak punya hidung. Mimpi nih orang. Bisa kok tutup hidung. Dari mulut ya aku bernapas sih. Dari mulut iya. Iya makanya. Saya bernapas pakai paru-paru. Aku pakai kulit Dede. Aku pakai kulit. Ya udah Dede. Jadi gini. Udah gantian saya nanya boleh ya? Gini Pak Dede, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak ada jawaban yang bagus ini. Udah jawabannya. Tunggu, komit dulu bentar. Ini ada yang naik mau mualaf dibilang ya. Coba kamu tutup hidung kamu bernapas pakai mulut. Bisa atau enggak? Udah, itu kamu jawab sendiri aja. Ya. Bisa. Nah, ini giliran saya dong. Yang adil dong. Enggak sanggup dia. Giliran enggak, pertanyaannya bukan seputar ini ayat-ayat Bible, enggak. Saya mau nanya begini, seandainya tidak ada Yohanes, Paulus, Lukas, Matius, Markus, kira-kira Kristen punya kitab suci enggak? Ya, yang ambil dari perjanjian lama. Punya Bang Nepos punya. Ini yang jawab apa, Kristen? Aku perwakilan mereka. Jubir Kristen kan. Ya lanjut. Kami jubir. Ya, punya. Mereka akan punya dari Zeus, kitab Zeus nomor Hercules.